Pernahkah kamu merasa diabaikan, seolah keberadaanmu tak berarti bagi orang lain? Kamu hadir, tapi seolah tidak terlihat. Kamu bicara, tapi tidak didengar. Rasa itu menyakitkan, apalagi ketika kamu tahu bahwa kamu punya potensi, tapi lingkunganmu tak pernah benar-benar memedulikan. Sekarang bayangkan kebalikannya. Kamu melangkah masuk ke suatu ruangan, dan tanpa perlu banyak bicara, semua mata langsung tertuju padamu. Bukan karena kamu berteriak atau memaksakan perhatian, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu, ketegasan, ketenangan, dan wibawa yang membuat semua orang terdiam. Kamu tak perlu menjadi sosok yang kasar untuk ditakuti atau menjadi penjilat untuk dihormati. Cukup menjadi pribadi yang kuat dan tak tergoyahkan. Kita akan bahas bagaimana membentuk karakter seperti ini. Karakter yang tidak hanya dihormati, tapi juga menumbuhkan rasa gentar dari orang lain. Bukan karena ancaman, tapi karena kekuatan batin. Simak video ini sampai akhir dan rasakan perubahan cara berpikirmu. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kalau kamu suka dengan konten seperti ini, tentang kehidupan, ketegasan, karakter, dan seni menjadi pribadi yang tak mudah goyah, klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ARS Pandangan Hidup, kamu akan temukan cara berpikir yang bukan hanya memotivasimu sesaat, tapi membentuk dirimu seumur hidup. Dan jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa menurutmu kualitas paling penting yang harus dimiliki seseorang agar dihormati dan ditakuti dalam diam? Kami ingin mendengar perspektifmu. Ingat, menjadi pribadi yang kuat itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang dibangun dari cara berpikir dan kebiasaan sehari-hari. Dan video ini adalah pintu awalnya. Jadi pastikan kamu tidak hanya menonton, tapi benar-benar menerapkannya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil untuk berkembang. Di dunia yang serba penuh pencitraan ini, banyak orang berlomba-lomba untuk disukai. Mereka rela menyembunyikan pendapat demi diterima, mengorbankan prinsip demi pengakuan, dan bahkan mengubah jati diri demi popularitas. Tapi tahukah kamu, terlalu sibuk ingin disukai semua orang justru membuatmu kehilangan arah hidup. Yang lebih penting daripada disukai adalah disegani. Mengapa? Karena ketika kamu disukai, itu seringkali bersifat dangkal dan sementara. Tapi ketika kamu disegani, itu lahir dari kualitas dalam dirimu yang tidak bisa dipalsukan. Kejelasan sikap, konsistensi, dan kendali diri. Orang yang disegani bukan orang yang menyenangkan semua pihak, tapi orang yang berani berkata tidak ketika harus dan tetap berdiri tegak walau sendirian. Mereka bukan pengecut yang menyembunyikan keberanian demi rasa aman. Sebaliknya, mereka adalah simbol keteguhan hati yang tak terpengaruh tekanan sekitar. Maka mulai hari ini, berhentilah mengejar kesukaan. Mulailah membangun karakter yang pantas dihormati. Kehadiran yang kuat tak butuh suara keras. Kamu bisa mengisi ruangan dengan keheninganmu. Orang-orang yang benar-benar kuat justru tidak merasa perlu menunjukkan kekuatannya. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka yakini, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ketika kamu mampu mengendalikan dirimu di tengah kekacauan, saat itulah kamu akan mulai menciptakan wibawa alami. Orang akan memperhatikanmu bukan karena kamu banyak bicara, tapi karena kamu bisa diam dengan penuh makna. Ketika kamu berbicara dengan bobot. Dan ketika kamu diam itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Itulah ciri seseorang yang benar-benar kuat. Tidak bereaksi terhadap segalanya, tapi memilih untuk merespon dengan bijak. Dalam dunia yang penuh kegaduhan, menjadi tenang adalah bentuk kekuatan yang paling mencolok. Dan dari ketenangan itu, rasa hormat dan bahkan rasa gentar mulai tumbuh. Bukan karena ancaman, tapi karena keberadaanmu menggetarkan. Ketegasan bukanlah tentang marah-marah atau memaksakan kehendak. Ketegasan adalah tentang kejelasan nilai dan keberanian untuk mempertahankannya, walaupun tidak populer. Orang yang tegas tahu apa yang dia mau, dan dia tidak ragu untuk menolak hal yang bertentangan dengan prinsipnya. Dia tidak perlu mengangkat suara untuk didengar. Justru karena sikapnya yang tenang dan konsisten, orang lain akan mendengarkannya. Ia seperti batu karang yang tidak goyah diterpa ombak. Ketika kamu belajar menjadi pribadi yang seperti ini, kamu akan menyadari bahwa kekuatan sejati
bukan berasal dari otot atau suara keras, tapi dari kendali penuh atas pikiran dan emosimu. Kamu tidak mudah tersulut, tidak mudah goyah, dan dari sinilah wibawa sejati muncul. Orang akan segan, bukan karena takut padamu, tapi karena mereka tahu kamu bukan orang sembarangan. Kamu bisa berkata tidak dengan tenang dan berdiri dengan kepala tegak tanpa harus berteriak. Salah satu bentuk rasa takut yang sehat adalah rasa gentar yang lahir dari rasa hormat. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang tetap tenang saat semua orang panik? Atau orang yang tidak ikut terbakar emosi saat konflik memanas? Kita secara alami merasa segan pada orang-orang seperti itu. Mereka tidak menyerang, tapi kita tahu mereka bisa. Mereka tidak mendominasi, tapi kehadirannya dominan. Itulah kekuatan dari pengendalian diri. Saat kamu menguasai dirimu sendiri, kamu menjadi sosok yang tidak bisa dikendalikan orang lain. Dan itulah yang membuat mereka merasa gentar. Bukan karena kamu mengintimidasi, tapi karena kamu menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang bisa menggoyahkanmu. Rasa takut yang sehat ini bukan datang dari ancaman, tapi dari kesadaran bahwa kamu punya potensi besar, namun tidak menyalahgunakannya. Kamu memilih untuk bijak, dan bijaksana adalah senjata paling menggetarkan yang bisa kamu miliki sebagai manusia yang kuat dan dihormati. Diam seringkali dianggap kelemahan oleh orang yang terbiasa mengandalkan suara untuk menunjukkan eksistensi. Padahal, diam adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menguasai dirinya. Orang yang terlalu banyak bicara membuka terlalu banyak pintu untuk diserang. Tapi orang yang memilih diam tahu kapan waktunya bicara. Dan saat ia bicara, dunia mendengar. Diam bukan berarti tidak tahu, tapi menunjukkan bahwa kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Dalam diam kamu bisa mengamati, memahami, dan menilai dengan tenang. Itulah yang membuatmu unggul. Saat orang lain terburu-buru, kamu tetap stabil. Saat yang lain tergoda untuk menyerang, kamu memilih untuk menguasai diri. Justru karena kamu tidak mudah bicara, ketika kamu akhirnya angkat suara, itu jadi bermakna. Keheninganmu menyimpan kekuatan, dan dari situ muncul rasa segan. Orang tahu kamu berbeda. Kamu bukan reaktif tapi reflektif. Dan dari karakter seperti inilah, hadir kekuatan yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Kekuatan bukan berasal dari keberanian untuk berkonfrontasi, tapi dari keberanian untuk tetap tenang ketika keadaan menuntut reaksi. Orang yang benar-benar kuat tidak mudah dipancing. Dia tidak gampang tersinggung, tidak tergesa dalam bertindak. Justru dari kendali itulah muncul aura dominasi. Kamu ingin dihormati, maka jadilah pribadi yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena siapapun yang tidak mampu menahan emosinya akan dengan mudah dikendalikan oleh orang lain. Orang yang menguasai dirinya tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus menunggu. Itu sebabnya dia ditakuti dan disegani. Bukan karena kejam, tapi karena dia punya pilihan untuk menjadi kuat, dan dia menggunakan pilihan itu secara bijak. Tidak ada orang besar yang emosinya kecil. Jika kamu ingin jadi pemimpin, maka kamu harus memimpin dirimu lebih dulu. Jangan bereaksi, belajarlah merespons. Di sanalah letak keunggulanmu. Tenang bukan berarti lemah. Tenang adalah bukti kendali penuh. Banyak orang salah paham tentang arti disiplin. Mereka menganggap disiplin adalah penyiksaan terhadap diri. Padahal disiplin adalah bentuk cinta paling murni pada diri sendiri. Kamu bangun pagi bukan karena dipaksa, tapi karena kamu tahu siapa dirimu dan apa tujuanmu. Disiplin membentuk mental baja. Ketika kamu konsisten menjalankan sesuatu, walaupun tidak dilihat, disanjung, atau dibayar, disitulah kamu sedang membangun kekuatan batin. Orang yang disiplin memiliki keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. Dia hadir setiap hari, bekerja dalam diam, dan tetap teguh saat yang lain menyerah. Disiplin adalah senjata yang paling sulit dipatahkan karena tidak ada orang luar yang bisa menyentuhnya. Ia lahir dari dalam, dibangun dengan kebiasaan kecil, dan dipertahankan dengan kesadaran tinggi. Kamu ingin dihormati? Maka buktikan bahwa kamu bisa mengatur dirimu sendiri. Disiplin membuatmu tak tergantung pada validasi. Dan orang-orang akan mulai memandangmu dengan cara berbeda. Bukan karena kamu bicara, tapi karena kamu konsisten.
Konsistensi adalah kualitas yang jarang dimiliki banyak orang. Kebanyakan orang hanya bisa hebat sesaat, lalu hilang arah. Tapi orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang tetap hadir dan menjalankan tugasnya hari demi hari, bahkan saat tidak ada yang menonton. Itulah kekuatan sejati. Ketika kamu bisa tetap berada di jalur, meskipun tergoda oleh banyak hal, orang-orang akan mulai menyadari keunikanmu. Mereka akan berkata, dia tidak goyah, dia berbeda. Konsistensi bukan tentang melakukan sesuatu secara spektakuler sekali dua kali, tapi tentang membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya untuk waktu lama. Dalam dunia yang mudah berubah, orang akan merasa aman berada di dekat seseorang yang konsisten. Mereka akan menghormati kamu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu bisa diandalkan. Dan dari keandalan itulah muncul wibawa. Jadi bangunlah kebiasaan kecil yang kamu jaga setiap hari. Karena dari situlah terbentuk reputasi. Kekuatan sejati lahir dari pertarungan melawan musuh dalam diri sendiri. Musuh itu adalah rasa malas, keinginan instan, emosi yang meledak-ledak, dan mental korban. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak bisa melawan dirinya sendiri. Mereka kalah pada godaan tidur lebih lama, memilih kenyamanan sesaat, dan mudah tersulut perasaan. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang ditakuti dan disegani, mulailah dari dalam. Tundukkan dirimu terlebih dahulu. Kuasai pikiranmu, atur emosimu, kendalikan reaksimu. Orang yang bisa mengendalikan dirinya tidak akan mudah dikalahkan. Dia seperti benteng kuat yang tak bisa ditembus dari luar, karena dari dalam sudah terkunci rapat. Kemenangan paling agung bukan saat kamu mengalahkan orang lain, tapi saat kamu menaklukkan dirimu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mulai melihat bagaimana dunia memperlakukanmu berbeda. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai orang biasa, tapi sebagai sosok yang tak tergoyahkan dan pantas dihormati. Seringkali kita menganggap bahwa kemarahan menunjukkan kekuatan, padahal marah justru menunjukkan kelemahan. Orang yang cepat marah menunjukkan bahwa ia mudah dikendalikan oleh situasi. Sebaliknya, orang yang mampu menahan amarah dan tetap tenang di tengah tekanan menunjukkan kedewasaan emosional yang tinggi. Orang seperti ini tidak mudah dipermainkan. Ia tidak perlu mengangkat suara untuk membuat orang lain diam. Cukup dengan tatapannya yang tenang, semua orang tahu bahwa ia tidak bisa diremehkan. Ini adalah bentuk kekuasaan sejati, kuasa atas diri sendiri. Jika kamu ingin orang lain segan padamu, latihlah dirimu untuk tetap tenang dalam segala situasi. Jangan biarkan emosi sesaat merusak citra yang telah kamu bangun. Ketika kamu tenang, kamu berpikir lebih jernih. Dan ketika kamu berpikir jernih, kamu membuat keputusan yang lebih kuat. Ingat, kekuatan sejati tidak datang dari suara keras, tapi dari kendali batin yang tidak mudah goyah. Seseorang yang disegani tidak lahir dari keberuntungan. Ia adalah hasil dari proses panjang yang penuh latihan, kegagalan, dan kemenangan kecil yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka bukan tipe yang suka pamer. Justru dalam diam, mereka menempa diri. Dalam sunyi, mereka membangun ketangguhan. Inilah rahasia kekuatan yang membuat banyak orang gentar hanya dengan kehadiran mereka. Mereka telah membentuk dirinya dalam kesendirian. Saat kamu melihat orang yang tampil tenang, tegas, dan berwibawa, percayalah, itu bukan terjadi dalam semalam. Ia telah berkali-kali mengalahkan rasa malas, mengatur pikirannya, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai nilai hidupnya. Itulah mengapa wibawanya terasa. Kamu pun bisa menjadi pribadi seperti itu. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Jangan menunggu momen besar. Biasakan dirimu bertindak berdasarkan nilai, bukan perasaan sesaat. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dengan sadar adalah investasi menuju pribadi yang kuat dan tak tergoyahkan. Dalam dunia yang serba cepat dan bising, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Dan justru dari situlah kekuatan lahir. Orang-orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang tidak terburu-buru dalam segala hal. Mereka tahu bahwa keputusan terbaik lahir dari ketenangan, bukan dari tekanan. Ketika semua orang bereaksi, mereka memilih untuk merespons. Ketika orang panik, mereka tetap netral. Inilah perbedaan yang mencolok antara pribadi yang kuat dan yang biasa. Mereka yang terburu-buru mudah dikendalikan oleh keadaan, tapi mereka yang tenang justru mengendalikan keadaan. Maka mulai sekarang, jangan buru-buru memberi pendapat.
Jangan buru-buru mengambil keputusan. Latih dirimu untuk mendengar lebih dulu, berpikir lebih dalam, dan bertindak dengan kesadaran penuh. Ingat, kamu bukan sedang berlomba dengan siapapun. Kamu sedang membentuk dirimu sendiri. Dan kekuatan tidak selalu terlihat dari tindakan keras, tapi dari kemampuan untuk tetap tenang ketika semua orang kehilangan arah. Salah satu bentuk kehormatan terbesar datang dari kepercayaan orang lain terhadap keteguhanmu. Tapi itu tidak bisa kamu minta. Harus kamu bangun. Kepercayaan dan rasa hormat muncul dari integritas. Artinya kamu harus jadi orang yang berkata dan berbuat hal yang sama. Ketika kamu berani bersikap dan tidak mundur dari nilai yang kamu pegang, orang akan mulai percaya bahwa kamu bukan orang sembarangan. Mereka akan mengamati apakah kamu tetap jujur saat tidak ada yang melihat. Apakah kamu tetap adil saat tidak mendapat pujian. Disitulah ujian karakter terjadi. Dan jika kamu lulus, maka rasa hormat akan tumbuh dengan sendirinya. Kamu tak perlu membentak untuk ditakuti, tak perlu merendahkan orang lain untuk dianggap tinggi. Cukup menjadi pribadi yang utuh dan konsisten. Maka kehadiranmu akan memberi pengaruh, bahkan saat kamu tidak berbicara. Dunia memperhatikan mereka yang berdiri tegak dengan nilai yang jelas. Kamu bisa menjadi orang itu jika kamu memilih untuk berani. Kehadiran seseorang yang berwibawa terasa berbeda, bukan karena mereka berusaha menarik perhatian, tapi karena ada ketegasan dan ketenangan dalam setiap gerakannya. Orang seperti ini tidak butuh pujian untuk terus melangkah. Mereka tidak butuh keramaian untuk merasa berharga. Justru dalam kesendirian, mereka menemukan jati diri. Dan ketika mereka hadir, semua orang bisa merasakannya. Ini bukan tentang citra atau pencitraan. Ini tentang konsistensi, kedewasaan, dan kesadaran diri. Ketika kamu sudah tidak lagi peduli pada validasi luar, saat itulah kamu mulai memancarkan kekuatan yang sejati. Kamu tahu arah hidupmu, kamu bertanggung jawab atas pilihanmu, dan kamu tidak mudah dipengaruhi oleh komentar orang. Orang yang hidup dengan kesadaran penuh akan memancarkan energi yang membuat orang lain segan. Jadi jangan fokus pada bagaimana terlihat kuat. Fokuslah untuk benar-benar menjadi kuat dari dalam. Maka tanpa kamu sadari, kamu sedang membangun kehadiran yang sulit diabaikan dan pantas dihormati. Banyak orang mencoba membangun citra, tapi lupa membangun karakter. Padahal citra bisa runtuh dalam satu kesalahan kecil, tapi karakter tetap berdiri walau tak ada yang memuji. Karakter dibangun dalam kesendirian, lewat keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Ketika kamu menepati janji meski tidak diawasi. Ketika kamu menghindari gosip walau semua orang menikmatinya. Ketika kamu tetap bekerja keras walau tidak dihargai, disitulah karakter terbentuk. Dan karakter itu akan menjadi fondasi bagi wibawa yang kamu miliki. Orang lain bisa saja meragukanmu sekali dua kali. Tapi saat mereka melihatmu konsisten dalam kebaikan, mereka akan mulai segan. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu memberi contoh. Dunia tidak butuh lebih banyak orang populer, tapi lebih banyak orang yang bisa diandalkan. Jika kamu ingin ditakuti dan disegani, berhentilah membentuk pencitraan. Bangunlah karakter. Karena saat badai datang, hanya mereka yang berakar kuat yang tetap berdiri, dan itulah kamu jika kamu memilih jalan ini. Keputusan besar dalam hidup bukan lahir dari kegaduhan, tapi dari ketenangan yang dalam. Orang yang bijaksana tahu bahwa waktu berpikir lebih berharga daripada waktu bereaksi. Mereka tidak cepat menghakimi, tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Justru dari ketenangan itulah mereka bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Jika kamu ingin jadi pemimpin sejati dalam keluarga, pekerjaan, atau kehidupanmu, belajarlah mengambil jarak sebelum mengambil sikap. Jangan terbawa suasana, jangan mudah terprovokasi. Jadilah orang yang bisa diandalkan ketika orang lain kebingungan. Itulah sumber wibawa. Saat semua orang panik dan kamu tetap tenang, kamu akan jadi pusat perhatian. Bukan karena kamu mencari perhatian, tapi karena kamu memberi rasa aman. Dan orang yang bisa memberi rasa aman akan selalu dihormati. Jadi latih dirimu untuk tidak reaktif. Luangkan waktu untuk berpikir, mengolah, lalu bertindak. Karena dunia tidak butuh yang cepat, tapi yang tepat. Dan ketepatan hanya datang dari ketenangan.
Hidup ini bukan tentang menjadi yang paling banyak bicara, tapi tentang menjadi yang paling dalam berpikir. Dalam keramaian dunia yang terus menuntut perhatian, mereka yang tahu kapan bicara dan kapan diam adalah mereka yang akan memimpin. Diam bukan kekosongan, melainkan kekuatan yang sedang disimpan. Orang yang tenang dan tidak mudah terombang-ambing adalah mereka yang bisa berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Dan orang lain akan melihat itu sebagai sesuatu yang menakjubkan, bahkan sedikit menakutkan. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu bisa bertahan. Ketika kamu melatih diri untuk tidak reaktif, untuk berpikir sebelum bertindak, kamu sedang melatih kekuatan batin yang membuatmu dihormati. Orang-orang akan memperhatikanmu, bahkan ketika kamu tidak meminta perhatian. Kamu akan jadi pemimpin alami dimanapun kamu berada. Dan itu semua bukan dari pencitraan, tapi dari keputusan harian untuk menjadi pribadi yang berakar kuat dan tidak mudah goyah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini membuka cara berpikirmu, bantu channel ini berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sekarang juga. Di channel Ayers Pandangan Hidup, kamu tidak hanya mendapatkan motivasi sesaat, tapi juga panduan untuk membangun dirimu dari dalam. Menjadi pribadi yang disegani, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu pantas dihormati. Jadikan setiap konten sebagai pengingat untuk terus bertumbuh. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh dan ingin kamu terapkan dalam hidupmu. Ingat, dunia tidak akan berubah hanya karena kamu tahu. Dunia akan berubah saat kamu mulai bertindak. Maka, jadilah pribadi yang tidak mudah tergoyahkan, tenang dalam badai, dan konsisten dalam perjalanan. Hormat tidak akan kamu kejar, tapi akan datang sendiri saat kamu menjadi pribadi yang utuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.